Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan tubuh badan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami pagi ini sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Saudara dan saudari yang dikasih dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah integriti yang sejati. Apa makna ungkapan ini? Firman Tuhan di dalam buku Yohanes 10 ayat 41 mengatakan, Yohanes memang tidak membuat satu mukjizat pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini memang benar. Saudara, bacaan kita hari ini kalau kita membaca Yohanes 10 ayat 40 hingga 42 menarik cerita pendek ini. Ini merupakan kisah di mana Yesus berada di sungai Yordan di mana dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada saat itu ramai orang bersama dia. Apa kata orang ramai itu tentang Yesus menurut apa yang mereka dengar dari Yohanes Pembaptis? Saudara, ada sebuah ilustrasi. Pada saat integriti dan reputasi seseorang mulai diragukan, dia akan berusaha membangun dan mempertahankan citra dirinya dengan sekuat tenaga agar orang lain tidak meragukan integritinya. Jika terpaksa, orang itu mungkin akan menghalalkan segala cara, asalkan orang lain mempercayainya. Namun, benarkah itu cara yang tepat untuk meyakinkan orang lain? Tidakkah mereka justru akan kehilangan kepercayaan terhadapnya apabila mereka melihat bagaimana dia hidup? Saudara, kita kembali kepada firman Tuhan. Pada saat Yohanes Pembaptis dipanggil Tuhan untuk memberitakan bahwa Yesus adalah anak domba Tuhan, ramai orang yang tidak memahami dan menerima beritanya. Yohanes 1 ayat 29 hingga 34. Lalu ketika Yesus tampil di tengah bangsa Israel, reputasinya mulai menurun. Yohanes 3 ayat 22 hingga 30. Apakah hal ini menyebabkan dirinya khawatir jika orang lain tidak mempercayai integritinya? Tidak, saudara. Yesus tetap konsisten dengan panggilannya di hadapan Tuhan. Yang luar biasanya, beberapa waktu setelah dia mati secara tragik, ramai orang mulai memberikan kesaksian bahwa perkataan Tuhan memang benar dan integritinya sungguh-sungguh teruji. Kalau kita membaca ayat 41 hingga 42, yang menjadi pertanyaan untuk kita secara pribadi, apa aplikasi, apa penerapan untuk kita? Bagaimana dengan kita? Apakah kita mempunyai integriti seperti Yesus? Ada orang yang memberitakan tentang Yesus, tetapi apa yang mereka beritakan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bahkan hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Di manakah integriti mereka? Yang anehnya, mereka berani memakai berbagai cara hanya untuk menampilkan reputasinya tanpa memperhatikan kebenaran. Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita bahwa bukan hanya memberitakan kebenaran, tetapi juga menghidupkan kebenaran itu. Itulah arti hidup dalam integriti yang sejati. Saudara, inilah doa dan harapan kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena bila mana kita datang pada Dia, Dia pasti akan memberikan kita kemampuan dan kekuatan untuk memiliki integriti seperti Yesus. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama dengan Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi kami diingatkan untuk tetap kuat berintegriti seperti Yesus sampai kedatangan Tuhan kedua kali atau sampai kami menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.